Coba deh kamu lihat sekelilingmu sekarang, mungkin kamu lagi duduk di depan meja kayu, atau kakimu lagi berpijak di atas lantai parket yang mengkilap gitu. Atau mungkin ada rak buku kokoh di sudut kamar? Nah, ya rak buku yang nahan ratusan buku kamu. Benda-benda itu kan kerasa sangat membumi ya, kerasa alami banget, seolah-olah kamu bawa sepotong hutan ke dalam rumahmu sendiri. Betul, rasanya seperti kayu murni. Tapi, ada satu rahasia industri yang tersembunyi di balik lapisan-lapisan kayu itu. Untuk menyatukan serpihan kayu, serbuk gergaji, atau lembaran venir jadi perabotan kokoh yang kamu pakai setiap hari, industri manufaktur tuh nggak pakai getah pohon. Sama sekali tidak. Mereka justru sangat bergantung pada lem sintetis beracun yang disedot langsung dari bahan bakar fosil. Bahan kimia utama penyusun perekat ini biasanya disebut fenol. Dan dampak dari penggunaan fenol ini sangat jauh jangkauannya. Selain fakta bahwa bahan ini diekstrak dari minyak bumi, yang cadangannya kan terus menipis ya, proses produksinya juga melepaskan jejak karbon yang luar biasa masif. Bikin polusi yang parah banget. Tepat. Ketergantungan industri perkayuan pada perekat sintetis ini bukan cuma sekedar kebiasaan baru loh. Ini sudah jadi standar tulang punggung konstruksi selama beberapa dekade. Senyawa fenol formaldehida, atau di pabrik sering disingkat sebagai lem PF, memang punya reputasi yang tak tertandingi soal kekuatan. Sangat tahan air juga kan? Iya, sangat tahan air. Tapi ketangguhan itu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal bagi ekosistem bumi kita. Dan disitulah letak misi utama dari penelusuran kita kali ini. Bagaimana kalau kita putar balik logika industri tersebut? Kayak gimana kalau kita bisa ganti lem racun dari fosil ini dengan sesuatu yang sepenuhnya alami? Yang lebih luar biasa lagi, pakai limbah. Betul, menggunakan limbah dari pepohonan itu sendiri. Nah, eksplorasi mendalam kita hari ini bersumber dari sebuah jurnal ilmiah terbitan tahun 2018, karya Pia Salt, dan tim penelitinya, judulnya Depolimerisasi Lignin ke Polimer PF Resol. Kita bakal bongkar sains brilian di balik ambisi mengubah gunungan limbah kertas jadi perekat super kuat. Kajian ini menjadi sangat krusial karena mereka mencoba menembakkan dua anak panah sekaligus. Di satu sisi, mereka mencari alternatif bahan pengikat yang ramah lingkungan. Menyelamatkan bumi lah ya intinya. Betul. Dan di sisi lain, mereka berusaha memecahkan salah satu krisis limbah industri paling kolosal yang pernah diciptakan manusia. Pendekatan riset ini bukan cuma soal kimia, tapi berpotensi merombak total cara pabrik memproduksi setiap benda berbasis kayu di masa depan. Oke, mari kita bedah ini. Sebelum kita menyelam ke dalam reaktor laboratorium yang ekstrim itu, kita harus paham dulu siapa bintang utama kita hari ini. Sang lignin. Ya, lignin. Bayangin sebuah pohon ek raksasa di tengah badai. Apa yang bikin dia nggak hancur berkeping-keping pas angin bertiup kencang? Jawabannya, ya lignin ini. Dia bertindak sebagai lem alami rancangan alam semesta yang ngikat serat-serat selulosa di dalam batang pohon. Menjadikannya berdiri tegak dan solid. Secara kimiawi, lignin adalah polimer amorf yang strukturnya luar biasa kompleks. Ia adalah penyusun utama kedua pada struktur kayu setelah selulosa. Dan kalau kita melihat data global, Tunggu sebentar, sebelum kita masuk ke data. Kamu nyebutin polimer amorf. Maksudnya bentuk molekulnya acak dan nggak beraturan gitu? Nggak kayak kristal garam yang rapi? analoginya sangat pas. Alih-alih membentuk mola cetak biru yang rapi dan mudah diprediksi, molekul lignin ini tersebar ke segala arah, layaknya jaring laba-laba 3 dimensi yang kusut. Saling tumpang tindih gitu ya? Iya, sangat tumpang tindih. Dan kekusutan inilah yang membuatnya sangat tangguh di alam liar. Skalanya di planet ini sungguh mencengangkan. Lignin menyumbang 30% dari seluruh karbon organik non-fosil yang ada di bumi. Wow, 30%? Ya, setiap tanaman darat yang memiliki pembuluh pasti mengandung bahan ini. 30% dari seluruh karbon organik non-fosil. Itu porsi yang sangat raksasa. Berarti industri yang ngolah kayu sehari-hari pasti bersinggungan dengan bertonton lignin ini kan? Jauh melebihi sekedar bertonton. Setiap tahun, industri pembuatan kertas di seluruh dunia, terutama melalui proses kimia yang disebut proses Kraft, memisahkan selulosa yang mereka butuhkan untuk kertas. Dan membuang ligninnya. Tepat sekali. Proses ini memproduksi sekitar 70 juta ton lignin setiap tahunnya sebagai ampas murni. 70 juta ton ampas setiap tahun. Gila. Coba kamu bayangin, seberapa tinggi gunung limbah coklat itu kalau ditumpuk di satu tempat. Pasti ada industri raksasa yang manfaatin bahan sebanyak itu kan?
Paradoksnya justru ada di situ. Dari 70 juta ton gunung limbah tersebut, hanya sekitar 1 hingga 2% saja yang diekstrak dan digunakan secara komersial untuk menciptakan produk baru. Hah? Cuma 1-2%? Sisanya yang 98% kemana? Menghadapi nasib yang jauh lebih primitif. Jangan bilang mereka buang begitu aja ke lautan atau tanah lapang. Industri kertas membakar mayoritas limbah tersebut. Mereka memasukkannya ke dalam tungku raksasa untuk menghasilkan uap dan energi guna memutar turbin pabrik mereka sendiri. Bukannya itu sebenarnya langkah yang mandiri ya? Lumayan efisien dong. Kenapa ilmuwan anggap ini sebagai masalah besar? Karena dari kacamata ilmu material, membakar lignin untuk sekedar memanaskan ketel uap sama halnya dengan membakar lukisan Picasso hanya untuk menghangatkan ruangan. Wah, perumpamaan yang tajam. Sayang banget potensinya ya. Sangat disayangkan. Kalau kita melihat struktur molekulnya di bawah mikroskop, cincin-cincin kimia pada lignin sangat identik dengan molekul fenol dari minyak bumi yang kita pakai untuk membuat lem kayu sintetis. Oh, bentuknya mirip. Identik. Secara teori, ia memiliki kapasitas absolut untuk diubah menjadi perekat lignin fenol formaldehid atau lem LPF. Jadi alam tuh sebenarnya udah nyediain bahan mentahnya, udah gitu gratis dari limbah pula. Terus kenapa insinyur pabrik nggak dari dulu aja stop beli fenol beracun dan langsung tuangin lignin ini ke tangki pencampur lem mereka? Karena selama puluhan tahun, para ilmuwan kimia selalu menabrak apa yang dikenal sebagai tembok buntu 50%. Ingat saat kita bahas bahwa lignin adalah jaring laba-laba raksasa yang kusut tadi? Iya, yang polimer amorf itu kan? Benar. Karena ukurannya yang masif dan kaku, molekul ini menjadi sangat malas atau kurang reaktif jika dibandingkan dengan fenol sintetik yang murni dan lincah. Malas bereaksi maksudnya gimana dampaknya ke lem itu sendiri? Lemnya jadi nggak lengket? Jika kamu berada di pabrik dan mencoba mengganti kandungan fenol dengan lignin mentah sebanyak 10 atau 20%, lemnya masih berfungsi. Oke, masih aman. Tapi begitu kamu mencoba ambisius dan melewati batas 50% substitusi, keajaibannya runtuh. Jaring raksasa lignin itu saling menghalangi proses pengikatan kimia. Lem yang dihasilkan menjadi sangat lemah, rapuh seperti pasir kering, lambat sekali mengeras, dan sama sekali tidak lulus uji standar keamanan. Jadi kalau kamu maksain diri campur 60% lignin mentah, bukannya merekatkan lantai parket dengan kuat, lantaimu malah bakal bergeser dan lepas dalam beberapa hari. Wah, sebuah jalan buntu yang bikin frustrasi banget pasti. Yang menarik di sini adalah bagaimana tim peneliti Pia Salt memutuskan untuk berhenti merayu molekul raksasa tersebut dan beralih menggunakan pendekatan mekanis yang brutal. Pendekatan brutal gimana maksudnya? Mereka sadar jika masalah utamanya adalah molekul lignin yang terlalu besar, rumit, dan kaku, maka satu-satunya jalan keluar adalah menghancurkan struktur aslinya. Dihancurkan paksa. Ya, mereka mengadopsi sebuah metode modifikasi yang disebut BCD, atau Base Catalyzed Depolymerization. Inti dari proses ini adalah memutus paksa ikatan ether di dalam molekul tersebut. Sebentar. Memutus ikatan ether. Biar obrolan ini nggak terdengar kayak ujian kimia di sekolah, biar saya coba cerna ya. Ini tuh mirip kayak main Lego kan? Silakan. Bayangin kamu punya sebuah kapal bajak laut Lego raksasa yang udah dirakit kencang dari pabriknya. Tapi bentuknya terlalu kaku dan kebesaran buat muat ke dalam kotak mainanmu. Jadi yang harus kamu lakuin adalah bongkar paksa jembatan-jembatan penghubungnya. Yang saya sebut ikatan ether tadi. Nah iya, ikatan ether. Jadi kepingan-kepingan blok yang lebih kecil, dengan begitu kepingannya bebas dirangkai ulang jadi bentuk perekat yang kita mau. Analogi Lego itu menggambarkan proses depolimerisasi dengan sangat akurat. Namun, membongkar Lego lignin ini tidak semudah mencabut balok plastik dengan tangan kosong. Pasti butuh alat khusus ya? Proses laboratorium yang mereka terapkan sangatlah ekstrim. Bubuk lignin limbah kraft tersebut dimasukkan ke dalam sebuah reaktor baja tahan karat. Mereka menyiramnya dengan larutan basa kuat, yaitu natrium hidroksida sebagai katalis pelunak. Oke, semacam cairan pelunak gitu. Lalu, reaktor itu dipanaskan hingga mencapai suhu 320 derajat Celcius. 320 derajat. Itu cukup panas buat ngelelehin timah loh. Bukan hanya suhunya, untuk memastikan cairan di dalamnya tidak sekedar menguap menjadi gas, mereka menaikkan tekanan di dalam reaktor tersebut hingga mencapai 250 bar. 250 bar.
Gila, buat perspektif buat kamu yang dengerin ya, 1 bar itu kurang lebih sama kayak tekanan udara di permukaan laut yang kita hirup sekarang. Tekanan 250 bar itu setara dengan gaya air yang bakal ngeremukin paru-parumu kalau kamu nekat menyelam 2,5 kilometer ke dasar samudra gelap tanpa kapal selam. Sangat menghancurkan. Dan mereka naruh bubuk limbah ini di dalam neraka buatan itu. Berapa lama proses penyiksaan ini berlangsung? Mereka menahannya di kondisi ekstrim itu selama tepat 10 menit. 10 menit doang. Waktu yang singkat, tapi cukup bagi energi panas dan tekanan untuk mengoyak jaring laba-laba molekul tersebut. Setelah reaktor didinginkan dan tekanannya dinormalkan, mereka mengekstraksi hasilnya. Dari proses ini, lahir 2 jenis produk atau kepingan Lego utama yang sifatnya bertolak belakang. Oke, jadi setelah dihancurin sebegitunya, apa wujud baru dari lignin ini? Jangan-jangan cuma hancur jadi abu sisa pembakaran. Tidak, struktur karbonnya tetap utuh, tapi ukurannya menyusut drastis. Fraksi pertama yang berhasil mereka saring disebut BCD oligomers atau oligomer BCD. Secara fisik, ia berwujud bubuk halus berwarna coklat. Bubuk coklat, oke. Fraksi ini adalah produk dominan, mewakili sekitar 40% dari total hasil reaksi. Berat molekulnya berada di kelas menengah, tepatnya sekitar 2.250 gram per mol. Bubuk coklat dengan berat menengah. Ini pasti salah satu kandidat perekat kita. Terus fraksi yang kedua apa wujudnya? Fraksi utama yang kedua disebut BCD oil atau minyak BCD. Berbeda jauh dengan oligomer yang kering, minyak BCD ini wujudnya berupa cairan kental berwarna coklat pekat kehitaman. Cairan pekat ya? Berapa banyak hasilnya? Ia mewakili sekitar 15% dari total hasil. Tapi perbedaan paling radikal ada pada ukurannya. Berat molekulnya sangat ringan, hanya sekitar 300 gram per mol. Sebagian besar strukturnya sudah terpotong menjadi senyawa monomer dan dimer. Tunggu, monomer dan dimer. Berarti kepingan Legonya udah terurai sampai ke tingkat balok tunggal dan balok ganda yang paling sederhana gitu. Persis, ia sudah dihancurkan sampai ke unit fondasi yang paling dasar. Secara teori, molekul sekecil ini seharusnya sangat lincah untuk bergerak dan membentuk ikatan baru. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Kini tim peneliti punya 2 bahan baku segar, sang bubuk coklat menengah dan sang minyak pekat yang molekulnya sangat kecil. Tiba saatnya buat ngebuktiin apakah proses ekstrim tadi membuahkan hasil. Saatnya meracik lem. Benar, mereka mulai meracik lem di lab. Dan kali ini, mereka udah nggak takut lagi sama dinding tembok buntu 50% tadi. Mereka langsung tantang batas dengan bikin racikan lem yang gantiin 50, 60, bahkan sampai 70% kandungan fenol fosil. Menggunakan bubuk oligomer di satu sisi dan minyak BDC di sisi eksperimen lainnya. Tahap memasak lem ini adalah pembuktian kimiawinya. Mereka mencampurkan fraksi lignin ini dengan formaldehida, bahan kimia pasangannya yang akan mengunci struktur lem agar mengeras. Jadi formaldehida ini kuncinya ya? Ya, peneliti harus memantau dengan ketat mana dari kedua fraksi tersebut yang menyambut formaldehida dengan paling reaktif. Kalau kita pakai logika dasar nih, si minyak BDC yang molekulnya sangat kecil dan lincah tadi pasti bereaksi paling cepat dan ngasilin lem paling mulus kan? Logika itu masuk akal, tapi eksperimen laboratorium seringkali mematahkan asumsi kita. Si minyak BCD yang berukuran mikro itu justru menjadi sumber malapetaka. Hah? Malapetaka gimana? Ternyata, karena molekulnya terlalu kecil dan sederhana, ia kehilangan apa yang disebut sebagai titik reaktif. Analoginya, kepingan Lego tunggal itu tidak memiliki cukup banyak tonjolan atau lubang untuk mengait ke balok lain. Ah, jadi dia nggak bisa nyambung. Akibatnya, saat dimasak, banyak molekul cairan ini yang gagal mengikat formaldehida yang diberikan. Dan kalau formaldehida itu nggak terikat sama molekul lignin, berarti dia bakal ngambang bebas di dalam cairan lem tersebut dong. Itu sangat berbahaya kan? Sangat fatal. Formaldehida bebas adalah gas yang sangat beracun, karsinogenik, dan memiliki bau kimia yang sangat menyengat mata. Standar industri menetapkan bahwa lem komersial tidak boleh memiliki sisa formaldehida bebas lebih dari 0,5%. 0,5%, terus hasil minyak BCD ini gimana? Saat para peneliti mencoba mengganti 70% fenol dengan minyak BCD ini, kadar formaldehida bebasnya melonjak tajam menembus batas aman tersebut. Wah, gagal total. Belum lagi masalah fisiknya.
Kalau nggak salah baca dari jurnal, konsistensi lemnya juga hancur total pas pakai minyak ini. Ya, viskositas atau kekentalannya terjun bebas. Semakin banyak minyak BCD yang dimasukkan ke dalam racikan, lemnya semakin encer menyerupai air. Dalam aplikasi pertukangan, ini memunculkan fenomena yang disebut starve bone line atau garis ikatan yang kelaparan. Dari ikatan yang kelaparan, maksudnya lem yang terlalu encer itu langsung meresap ke dalam pori-pori kayu secara total. Benar, Jadi nggak ada lapisan lem yang tersisa di permukaan buat nempelin kayu yang kedua. tepat sekali. Jadi pada dasarnya, mengganti lebih dari 50% fenol dengan minyak BCD adalah sebuah kegagalan ganda, beracun dan tidak merekat. Sayang sekali. Namun, cerita berubah 180 derajat saat mereka mengalihkan fokus ke jagoan kedua, sang bubuk coklat BCD, oligomers. Bubuk dengan ukuran menengah tadi. Gimana responsnya terhadap formaldehida? Ia bekerja dengan harmoni yang nyaris sempurna. Karena ukurannya menengah, ia menyeimbangkan kelincahan bergerak dengan jumlah titik reaktif yang berlimpah. Ia memiliki cukup banyak tonjolan Lego untuk menangkap dan mengikat formaldehida dengan rapat. Nggak ada formaldehida yang kabur. Hampir tidak ada. Hasilnya, kadar formaldehida bebasnya tetap terjaga jauh di bawah ambang batas toleransi industri. Keren. Dan secara kekentalan, bukannya bubuk ini justru bikin lemnya makin padat ya? Benar. Berlawanan dengan minyak yang menjadi air, viskositas lem BCD oligomer meningkat drastis di angka substitusi 60 dan 70%. Lemnya menjadi sangat kental bak pasta tebal. Pasta tebal, itu bagus dong buat nempel. Memang, di lantai pabrik, cairan yang terlalu kental butuh pompa yang sedikit lebih kuat untuk diaplikasikan ke mesin pelapis kayu. Tapi dari segi kualitas rekat, kekentalan ini adalah pelindung. Lemnya tetap berdiam di antara lembaran kayu, menciptakan lapisan perekat yang tebal dan solid tanpa hilang terserap. Tapi ada satu metrik yang menurut saya bakal nentuin pabrik raksasa mau ngelirik inovasi ini atau enggak. B-time, atau waktu pengerasan. Pabrik kan pasti benci banget lem yang lama keringnya, karena bakal memperlambat produksi. Peneliti juga menguji hal itu. Mereka menaruh sampel lem ini di atas plat panas bersuhu 140 derajat Celcius dan terus mengaduknya dengan batang kaca untuk melihat berapa detik yang dibutuhkan sampai lem itu berubah dari cairan lengket menjadi polimer padat yang putus saat ditarik. Waktu adalah metrik paling mahal di dunia manufaktur industri. Dan standar lem komersial itu berapa detik biasanya? Lem fenol fosil komersial standar rata-rata membutuhkan waktu pengerasan sekitar 92 detik. 92 detik. Lalu lem oligomer limbah kertas ini butuh waktu berapa lama? Ketika peneliti menguji lem yang diracik dari 60% BCD oligomers, waktu pengerasannya tercatat di angka 96 detik. 96 detik, itu selisih 4 detik doang. Selisih segitu praktis nggak akan disadari sama mesin pabrik manapun. Waktu pengerasannya hampir identik sama lem berbahan bakar fosil yang udah berkuasa selama puluhan tahun. Jika kita kaitkan ini dengan gambaran yang lebih besar, pencapaian waktu pengerasan yang setara ini meruntuhkan dinding penolakan dari pihak industri. Pabrik pembuat kayu lapis atau plywood kini tidak punya alasan untuk menolak lem lignin dengan dalih memperlambat mesin. Hambatan komersial terbesarnya baru aja dilenyapkan. Tepat. Tapi walaupun secara kimia udah sempurna, viskositasnya tebal dan cepat kering, semua data laboratorium itu nggak bakal berarti apa-apa kalau perabotan kayumu mendadak ambruk pas diduduki. Tiba saatnya untuk fase paling mendebarkan, uji kekuatan mutlak. Dalam literatur ilmu material, pengujian ini dinamakan tensile shear strength atau kekuatan geser tarik. Ini adalah arena gladiator untuk perekat. Para peneliti mengambil 2 potong kayu beech solid dengan ketebalan 5 mm. Mereka mengoleskan lem racikan mereka, menumpuk kayunya, lalu memanaskannya di bawah mesin pres bertekanan tinggi sampai mengeras sempurna. Dan setelah itu, mereka jepit kedua ujung kayu tersebut di sebuah mesin penguji mekanis, terus mesin itu mulai narik kedua sisi kayu secara paksa ke arah yang berlawanan dengan tenaga ribuan newton, sampai akhirnya terdengar suara retakan keras. Gimana hasil untuk lem lignin mentah yang nggak pakai proses BCD? Hasil untuk lignin mentah itu sangat bisa ditebak. Gagal total. Ikatannya pecah jauh sebelum mencapai standar minimum ketahanan industri. Lalu yang minyak cair tadi? Mereka memasang kayu yang dilem dengan minyak BCD cair di tingkat substitusi 70%. Mesin menariknya dan ikatan lem itu putus di angka 4,9 Newton per milimeter persegi.
Angka 4,9 Newton itu masih sekitar 25% lebih lemah dibanding lem fosil komersial kan? Sesuai dugaan kita dari garis ikatan yang kelaparan tadi. Tepat sekali. Namun klimaksnya terjadi saat mesin penguji menjepit potongan kayu yang direkatkan dengan lem 70% BCD oligomers. Mesin mulai narik. Ya, beban bertambah, kayu mulai berderak, dan bam, sesuatu patah. Tapi ketika peneliti melihat ke arah sampel kayu tersebut, mereka menemukan fenomena luar biasa yang dalam disiplin ilmu perekat disebut sebagai 100% wood failure atau kerusakan kayu 100%. Tunggu, kerusakan kayu 100%. Bukannya itu kedengarannya kayak eksperimennya gagal dan kayunya hancur, kenapa peneliti malah ngerayain hal itu? Karena dalam logika pengujian kekuatan lem, itu adalah medali emas tertinggi yang bisa diraih. Jika kamu menarik dua kayu yang dilem, dan lemnya yang lepas, berarti lemnya lebih lemah dari kayu. Masuk akal. Tapi wood failure berarti ikatan molekuler lem di tengah-tengah lapisan itu begitu kuat, tak tergoyahkan, dan memegang serat kayu dengan cengkeraman maut, sampai-sampai struktur sel alami kayunya lah yang menyerah. Kayunya robek dan hancur berantakan sebelum lemnya sempat terlepas. Luar biasa, lem yang terbuat dari 70% ampas buangan pabrik kertas punya daya rekat yang sanggup ngalahin integritas struktural kayu beech solid. Jadi, apa makna dari semua ini? Makna praktisnya diuji lebih jauh melalui sebuah standar penyiksaan Eropa yang sangat ketat yang disebut EN 301. Standar ini tidak peduli seberapa kuat lemmu di ruangan bersuhu ideal. Standar ini memaksa sampel kayu berperekat itu untuk direndam tenggelam di dalam air bersuhu 20 derajat Celcius selama 4 hari penuh tanpa henti. 4 hari direndam air. Ya, lalu diuji daya tariknya saat masih basah. Ngebayangin kayu direndam selama itu aja saya udah ngeri. Air tuh pembunuh berantai buat struktur polimer perekat. Air nyusup, masuk, ngembangin sel kayu dan ngoyak ikatan lem dari dalam. Dan secara mengejutkan, lem dengan 70% BCD oligomers ini tidak bergeming. Ia berhasil lulus standar EN 301, baik dalam keadaan kering mutlak maupun setelah disiksa di bawah air. Ketahanannya sama sekali tidak merosot tajam. Performanya berdiri sejajar dengan lem fenol formaldehida murni yang saat ini menguasai pasar bahan bangunan global. Ini nih saatnya kita meresaki gimana sains tingkat tinggi ini bakal bersinggungan langsung dengan kehidupanmu. Kamu yang mungkin akhir pekan ini berencana pasang rak dinding baru, atau ngerakit meja belajar dari IKEA, atau berjalan melintasi lantai kayu di ruang tamumu. Dalam waktu yang gak lama lagi, setiap struktur kokoh itu nggak perlu lagi bergantung pada bahan kimia beracun yang ditambang dari perut bumi. Benar sekali. Rumahmu bisa direkatkan kuat oleh material organik yang diekstrak langsung dari dinding sel sebuah pohon. Sebuah solusi revolusioner bermutu tinggi yang dibangun dari 70% ampas buangan belaka. Peralihan ini akan memberikan pukulan telak pada jejak karbon industri manufaktur. Kita memotong jalur ketergantungan pada minyak bumi, dan di detik yang sama, kita menyerap puluhan juta ton limbah lignan yang tadinya hanya menjadi polusi udara saat dibakar di pabrik. Sebuah sirkulasi ekonomi yang sempurna tanpa ada satupun kompromi pada kualitas akhir produk. Sungguh sebuah perjalanan sains yang menakjubkan. Mari kita rangkum dengan cepat. Mimpi untuk ngubah limbah kertas yang dibakar jadi lem super pengganti fosil ternyata udah bukan fiksi ilmiah lagi. Riset ini ngebuktiin bahwa dengan memberikan tekanan dan panas yang ekstrim, kita bisa bongkar molekul kaku tersebut, memecahkan tembok buntu 50%, dan menciptakan perekat yang kekuatannya sanggup ngehancurin kayu itu sendiri. Semuanya berawal dari keberanian buat ngeliat limbah dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Ini memunculkan pertanyaan penting. Jika kita bisa memanfaatkan tekanan 250 bar dan suhu setinggi 320 derajat untuk memaksa limbah struktural sebuah pohon agar berubah wujud menjadi polimer perekat yang lolos standar konstruksi paling brutal di Eropa, bahan organik apa lagi di luar sana yang sedang menyembunyikan potensi revolusioner serupa? Wah, pertanyaan yang bagus. Alam pada dasarnya tidak pernah mengenal konsep sampah. Yang ada hanyalah material kompleks yang belum kita temukan kunci kimianya. Jika debu coklat dari sisa pembuatan kertas bisa merekatkan lantai rumah kita dengan kekuatan absolut, mungkinkah dalam beberapa dekade ke depan, kulit pisang dan sisa sayuran yang membusuk di tempat sampah dapurmu akan dikatalisis ulang menjadi fondasi jalan raya antar kota? Mungkin saja solusi untuk krisis iklim kita sedang tergeletak begitu saja di tempat pembuangan akhir, menunggu seseorang untuk memanaskan dan menekannya dengan cara yang tepat.
Sesuatu untuk benar-benar kamu renungkan saat melihat tekstur serat kayu pada perabotan di ruanganmu hari ini. Sebuah perspektif brilian yang dijamin bakal ngerubah caramu mandang segala benda yang kamu sentuh mulai hari ini. Terima kasih banyak udah luangin waktumu buat duduk bareng kami, ngebongkar keajaiban sains di balik material sehari-hari, dan merayakan terobosan kimia yang diam-diam sedang merevolusi dunia di sekitar kita. Teruslah kritis, teruslah merawat rasa ingin tahu lu, dan sampai jumpa lagi di sesi eksplorasi mendalam kita yang berikutnya.